Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali bersama dengan saya ingin menyampaikan renungan firman Tuhan buat kita sekalian. Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang Kristen harus tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Salah satu yang penting yang perlu kita renungkan kali ini supaya kita sungguh-sungguh tidak menyimpang dari pengertian yang sesungguhnya adalah tentang hari Sabat, Saudara. Hari Sabat adalah hari yang ketujuh menurut firman Tuhan. Khususnya ketika Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu, langit dan bumi dan segala isinya termasuk manusia di dalamnya, maka pada hari yang ketujuh Allah berhenti dari segala pekerjaannya, saudara-saudara. Jadi hari yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima, sampai hari yang keenam, maka selesailah seluruh penciptaan itu. Dan hari yang ketujuh, maka dinyatakan bahwa Allah berhenti dari segala pekerjaannya. Untuk apa, saudara? Untuk istirahat. Tetapi istirahat bagi Tuhan bukan karena Tuhan kelelahan ketika melakukan pekerjaannya yang begitu agung, mulia, dan dahsyat itu. Tetapi Tuhan ingin supaya dia boleh menyapa manusia, mempunyai hubungan dengan manusia yang diciptakan, yang diproyeksikan untuk menjadi pemimpin di atas segala sesuatu yang diciptakan selain manusia. Tetapi karena Adam gagal, maka jadilah keadaannya menjadi berubah. Saudara-saudara, Allah beristirahat supaya manusia memperoleh perhentian bersama dengan Allah pada hari yang ketujuh di dalam kekekalan. Tetapi karena Adam gagal, maka Tuhan mempunyai rencana lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap istirahat bagi Tuhan. Manusia itu tidak akan gagal dirancang oleh Tuhan walaupun mempunyai proses yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca di dalam Markus pasal 2 ayat 27, kita akan baca di sana bersama. Saya akan sampaikan buat kita sekalian yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menarik sekali kita pelajari bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia. Jadi semua yang diciptakan Tuhan, termasuk hari Sabat yang dinyatakan dalam kitab Taurat sebagai hari yang kudus, supaya manusia menyisihkan secara khusus untuk Tuhan. Selama 6 hari mereka, orang-orang Israel, orang Yahudi, boleh bekerja dengan giat, bekerja keras untuk memenuhi seluruh kebutuhannya. Tapi pada hari yang ketujuh mereka harus berhenti dari segala pekerjaannya, dan secara khusus mereka harus mengkuduskan hari Sabat. Ini berbicara tentang bagaimana ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, maka hukum Tuhan dinyatakan untuk mengatur supaya hidup mereka tidak sembarangan. Dan dengan demikian pada hari yang ketujuh mereka harus beristirahat dan menyembah Tuhan. Saudara, mengapa demikian? Karena pada waktu hari pertama, Senin sampai hari Jumat, dan dikenal adalah hari yang ketujuh adalah Sabtu, orang-orang Yahudi sibuk dengan diri, dengan segala lingkungannya. Jadi seolah-olah hidupnya untuk mencari makan, hidupnya untuk bekerja. Tetapi pada hari yang ketujuh Tuhan ingin supaya mereka berhenti dan bergaul dengan Tuhan. Tuhan sudah memberi 6 hari untuk manusia, tapi hari yang ketujuh pun supaya mereka menyisihkan waktu khusus untuk Tuhan. Ini apa, berbicara apa? Kembali bahwa manusia tetap ingin hari yang ketujuh merupakan hari perhentian, walaupun secara hukum Taurat bahwa hari itu bersifat hanya sementara, sebagai gambaran dari Sabat yang sesungguhnya kelak nanti yang akan dinyatakan di dalam kekekalan melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika orang-orang Farisi tidak mengerti hari Sabat, maka Tuhan Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Saudara, sebagai orang Kristen kita harus tahu bahwa Sabat sesungguhnya buat kita adalah kita beristirahat bersama dengan Tuhan. Maksudnya bagaimana? Sesungguhnya Sabat yang sejati adalah ketika nanti kita meninggalkan dunia ini
dan bersama dengan Tuhan. Karena disitulah kita beristirahat dengan Tuhan. Bukan berarti kita berpangku tangan tidak berbuat apa-apa. Saya percaya bahwa kehidupan yang akan datang kegiatannya mirip dengan kegiatan kita, bisa berimprovisasi, tetapi di sana sudah tidak ada air mata, di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada penyakit, tidak ada sesuatu yang menyusahkan hidup, sehingga kita istirahat nyaman bersama dengan Tuhan. Dan itu harus kita perjuangkan mulai sekarang. Caranya bagaimana? Mari kita mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Saudara-saudara, dalam konteks Matius pasal 2 ini, jadi orang-orang Farisi, ahli Taurat menyalahkan Yesus ketika Tuhan Yesus menolong orang yang sedang sakit. Padahal hari Sabat itu untuk manusia, supaya kita boleh mengerti walaupun kita istirahat di dalam Tuhan dalam pengertian yang kiasan, kita tetap harus mengasihi Tuhan, saudara. Yang ada di dalam hari Sabat itu adalah kasih. Yang ada di dalam hari Sabat itu adalah kasih terhadap Tuhan dan terhadap sesama. Contohkan di sana Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan Yesus mau menyembuhkan orang yang sakit, maka Tuhan memberi perumpamaan, hai engkau orang-orang Farisi dan ahli Taurat, jika ada salah satu dari kambingmu terperosok ke sumur, apakah engkau tidak menolongnya? Maka dia tidak bisa menjawab. Manusia lebih dari kambing, manusia lebih dari binatang. Kita harus mengasihi sesama, kita harus melakukan sesuatu untuk menolong orang. Itu pengertian Sabat. Jadi Sabat berbicara tentang kasih kepada Allah dan kepada manusia. Bukan bekerja untuk diri, tetapi bekerja karena kasih untuk Allah dan sesama. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita ketinggalan tentang pengertian Sabat ini. Jadi kalau bagi kita sebagai orang Kristen, Sabat dan menurut hukum Taurat hanya sebagai gambaran dari yang akan datang. Mari kita baca di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-17. Kolose pasal 2 ayat yang ke-17 yang demikian bunyinya, bahwa Sabat perjanjian lama itu adalah gambaran daripada Kristus yang akan datang. Saudara, ya. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya. Sekali lagi, mengenai hari raya termasuk Sabat, bulan baru ataupun hari Sabat, saudara. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Jadi kita sekarang tidak harus merayakan Sabat sebagai hari Sabtu untuk datang kepada Tuhan, karena itu adalah gambaran di dalam Taurat untuk Kristus yang sesungguhnya, di mana orang Kristenlah yang telah memperoleh karunia itu. Dan kita menikmati hari demi hari adalah hari demi hari, mulai Senin sampai hari Minggu, atau mulai hari Minggu sampai hari Sabtu, itu semua adalah hari Tuhan. Tidak ada bedanya ketika kita di kantor, ketika kita di rumah, ketika kita sedang berdagang, ketika sedang dalam perjalanan, ketika di gereja. Semua adalah Sabat Tuhan. Hanya hari Minggu sebagai satu patokan di mana kita supaya diberi waktu untuk menyisihkan, tidak adakan ibadah, bersekutu satu sama lain. Bukan berarti hari Minggu lebih baik daripada hari yang lain, karena secara nasional telah disepakati bahwa hari Minggu merupakan hari libur nasional, termasuk Indonesia menganutnya. Oleh karena itu Bapak Ibu, hari Sabat yang sesungguhnya adalah setiap hari adalah hari Tuhan. Hari ini adalah hari Tuhan, hari esok adalah hari Tuhan. Dan itulah Sabat yang sesungguhnya. Dan Sabat yang paling sejati adalah ketika nanti kita berhenti beristirahat dan kita bersama dengan Tuhan setelah kita selesai melakukan pekerjaan di dunia ini. Karena disitulah kita tinggalkan segala pekerjaan yang fana, yang kadang-kadang tidak menghasilkan apa-apa, tapi kita kerjakan. Dan kita hanya fokus kepada kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, di mana di kerajaan surga bersama dengan Yesus, Raja di atas segala raja. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya adalah Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan yang hari ini kita sama-sama renungkan. Sebagai orang Kristen kita harus mengerti bahwa hari Sabat adalah hari perhentian bagi orang Kristen, bahwa semua hari adalah hari Sabat. Tidak mengenal apakah itu Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bahkan hari Sabtu. Karena itu adalah
hari perhentian bersama dengan Tuhan. Kita istirahat di dalam perhentian bersama dengan Tuhan. Hidup kita hanya karena Tuhan dan untuk Tuhan, sehingga kita boleh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itulah hari Sabat untuk kita. Dan hari Sabat yang sejati kita akan sampai pada waktunya ketika kita meninggalkan dunia ini. Kiranya firman Tuhan berkati buat saudara dan saya. Haleluya. Amin.